Shalom, perkenalkan nama saya Ferdinand Nicholas Sombing dengan NIM 12S25023. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman prosedural yaitu dengan topik tipe data dan operator bahasa C. Di sini saya akan membacakan kelima soalnya terlebih dahulu. Soal 1, integer overflow detection. Deskripsi. Baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Larangan, tidak boleh menggunakan long, atau underscore integer 128. Tidak boleh casting ke tipe yang lebih besar. Tidak boleh library eksternal. Inputnya seperti soal 1, spasi A, spasi B. Contoh, kita inputkan soal 1, yaitu spasi 21474836471. Maka akan keluar hasil outputnya itu outputnya overflow, berarti angkanya itu berlebihan. Soal kedua yaitu float versus double, precision trap. Deskripsinya yaitu baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double. Hitung selisih absolut hasilnya. Cetak dengan 6 digit di belakang koma. Input soal 2 X, Y. Contoh, kita menginputkan soal 2 1 2 3 4 5 6 7, 89 spasi 0.11, maka akan keluaran output 0.015625. Soal yang ketiga itu implicit type conversion. Deskripsinya itu baca satu integer dan satu double. Hitung integer plus double. Hasil sebagai double. Dan yang kedua, hasil tersebut disimpan ke integer. Maka inputnya yang akan keluar yaitu soal 3. Kita membuat input soal 3 kurung spasi A, spasi B. Contohnya itu input soal 3, spasi 5, spasi 2.9. Outputnya, maka akan keluaran output yaitu double 7.9 dan integernya yaitu 7. Soal 4 yaitu logical versus bitwise operator. Deskripsinya yaitu baca dua bilangan integer. Hitung hasilnya yaitu A dan B, A dan B. Inputnya soal kita input nanti di Discord-nya itu soal 4 spasi A spasi B. Contoh inputannya itu soal 4 spasi 2 spasi 4. Outputnya yang keluar yaitu logical 1 bitwise 0. Soal yang kelima yaitu operator precedence and boolean logic. Deskripsi soalnya yaitu baca 3 bilangan integer A, B, C. Evaluasi ekspresinya yaitu A plus B dikali C lebih besar dari B dan C kurang A. Cetak yaitu true atau false, berarti dia antara benar atau salah. Inputnya yang akan kita bikin di Discord nanti ya soal 5 A spasi B spasi C. Contohnya itu inputnya itu soal 5 1 2 3. Outputnya output true. Dan di sini kita langsung masuk ke Discord-nya yaitu yang pertama kita menggunakan yaitu include. Ini include-nya itu perintah preprosesor untuk memasukkan file pustaka sebelum program dimulai, dikompil, sebelum program dikompil. Dan studionya itu nama library standard, yaitu stringnya itu seperti yang kita tahu dalam pemrogram serial ada string yaitu math itu untuk matematika, limitnya itu untuk batasnya. Di sini kita masukkan type kita yaitu type integer dengan variabel main. Dan di sini dalam kurung ini bisa kita ini itu variabel kosong atau kita bisa masukkan parameter ke sini. Dan di sini fungsinya ini yaitu sebagai untuk memasukkan kode fungsi blok kita. Dan di sini kita masuk yaitu printf. Printf itu yaitu untuk menampilkan teks kepada layar. Itu yang kita masukkan yaitu program tugas pemrograman prosedural Ferdinand Nicholas Sombing atau nama saya sendiri. Di sini kita masukkan printf yaitu ketik exit untuk keluar dari program. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengetik exit pada program,
maka pro- maka akan program tersebut otomatis keluar. Di sini kita masukkan yaitu type-nya itu char, dan di sini kita ada variabelnya itu variabel soal, dan di sini kita masukkan array atau elemennya itu 20. Yaitu char itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter. Di sini kita masukkan ke while dalam kurung satu, yaitu seperti yang di atas ini, kita untuk membuat parameternya yang di sini, dan satu lagi ini kurung awal ini untuk masuk ke kode fungsi selanjutnya. Di sini kita printf. Printf ini untuk menampilkan teks kepada layar. Input ini maksudnya input pada soal ini maksudnya itu kita menginputkan nilainya nanti, menginputkan nilainya tadi. Ini scan scanf itu uh, scan scanf itu untuk membaca input dari soalnya. Dan di sini yaitu kita masukkan if, yaitu kita masukkan if jika dia itu benar. Berarti scanf soal EOF strcmp, di sini if strcmp, dan di sini kita masukkan if-nya yaitu b lebih besar dari 0, dan integer underscore max dikurang b. Maksudnya dari yang di sini adalah kita menampilkan outputnya. Kita masukkan nanti soal 1, baru kita spasi A, baru kita spasi B. Baru kita akan, jika dia angkanya berlebihan, maka kita masukkan output overflow. Dan di sini kita masukkan ke soal yang kedua, yaitu float angka 1, angka 2. Seperti yang kita tahu tadi, di soal nomor 2 itu ini untuk membaca dua bilangan desimal. Floatnya yang seperti ini. Soal 2 yaitu 1234567,89 spasi 0.11. Dan di sini soal 3 yaitu untuk implicit type version, yaitu kita masukkan soalnya yaitu untuk mengetahui double dan integernya. Baru untuk yang soal yang keempat ini adalah %d. Di sini kita masukkan yaitu soal 4 itu 2.4, berarti dia itu untuk mengatur operator logical dan bitwise-nya. Di sini printf, berarti printf itu untuk menampilkan teks kepada layar. Dan di sini kita masukkan ke soal nomor 5, yaitu di sini untuk menentukan true atau false. Jika dia variable if yang kita gunakan, maka akan terjadi dia true. Jika dia variable s yang kita gunakan, berarti dia maka akan false. Jika di sini kita membuat else karena soalnya tidak ditemukan, berarti, dan kita di sini menggunakan strcmp yang tadi itu untuk mengcompare, digunakan untuk mengecek apakah dua teks sama atau mana yang lebih besar secara alfabet. Dan di sini juga berpengaruh kepada alfabet. Dan di sini kita akan mencoba merannya, itu kita masuk ke terminal, new terminal, baru kita masuk ke command prompt. Untuk melakukannya, di sini kita masukkan gcc, kita menggunakan tab, kita cari nama file kita, yaitu nama fileku 12s25023 underscore Ferdinand Nicholas Chombing underscore tk01.c. Karena kita menggunakan di variabel C, maka kita harus merannya di variabel C juga. Baru kita masukkan min o. Baru di sini kita masukkan a. Sebenarnya di sini bebas kita memasukkan variabel apa saja untuk sebagai pemisalan. Dan kita enter. Baru kita mengenter a lagi. Baru di sini kita akan memasukkan soal yang pertama.
Yang pertama itu salah satu kita input yaitu salah satu 214748367 spasi 1. Kita copy, baru kita buat. Dan maka akan terjadi hasilnya overflow karena hasilnya melebihi batas. Dan di sini saya akan membuat soal 2 sampai soal yang kelima. Kita menginput soal nomor 2, maka akan keluar soalnya seperti itu, yaitu 0,015625. Baru kita ke nomor 3, maka akan keluar hasilnya itu double 7.9 integer 7. Kita masuk ke soal nomor 4. Maka akan keluarkan logical dan bitwise-nya. Baru kita masukkan ke soal nomor 5. Dan akan masuk hasilnya seperti ini. Dan di sini saya akan sudah menyelesaikan programnya. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi apa arti double karena saya lupa menjelaskannya. Itu double itu tipe data bilangan pecahan atau yang di sini ada floating point. Sini float dengan untuk mengecek ketelitiannya, dan juga di sini ada long, yaitu untuk dipakai untuk nilai angka yang terlalu besar. Dan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.